satu. Banyak penyakit yang mungkin akan didapatkan ya, dipelajari paru dari kasus infeksi, onkologi, gawatan, ya, yang saya rasa gawatan bidang paru. Walaupun sebagian sudah diberikan provisu tentang orang, yang saya sampaikan hari ini adalah tentang edema paru. Karena saya Farid dan saya juga alumnus dari UKS. BSN juga saya ambil dari UKS. Tentang edema paru non kardiogenik, mungkin sebelumnya sudah pernah dengar kata edema paru. Ya. Di semester kemarin dan tentang kardiologi sudah belajar ya. Masih ingat nggak edema paru itu apa? Masih ingat? Jadi tahu? Boleh tunjuk tangan? Atau mau ditunjuk? Prosesnya enggak? Prosesnya udah isi. Prosesnya yang hari itu kayak apa? Ada presensi ada? Jadi kalau kita bicara edema paru yang kita sampaikan semester sebelumnya, ya, dengan kondisi di mana terjadinya pengumpulan cairan, ya, jadi di interstisial, ya, di dari paru. Nah, penyebabnya kita pelajari bersama-sama, ya. Jadi ada dua, ya, edema paru yang pertama kardiogenik, dua non kardiogenik. Jadi saya tidak akan ulang kembali karena sudah dibaca sejak kemarin. Pastikan dari diskusinya cuma menyinggung sedikit ya. Jadi kalau kardiogenik pulmonary edema, ketika ada pengumpulan cairan yang di sisi paru akibat ada peningkatan hidrostatik. Beda dengan ada masih ingat hukum Starling? Starling, udah lupa juga ya. Oke. Jadi ketika ada keseimbangannya, jadi ketika cairan dalam vaskuler, ya, dia akan kecenderungan untuk keluar, namanya transdusasi. Tapi ada juga tekanan yang mempertahankan agar cairan tidak keluar dari vaskuler. Jadi keseimbangan itu yang namanya keseimbangan itu. Yang normal itu mesti seimbang. Jadi hidrostatiknya lebih dominan dibandingkan dengan yang kecenderungan keluar. Jadi ketika semuanya kalian itu cairan di dalam vaskuler, ada hal-hal yang membuat kecenderungan itu keluar dari ruangan, ada yang mempertahankan kan ke ruangan. Ya. Kalau seimbang kita tetap diam di situ, enggak sih ya. Tidak ada cairan yang masuk dari keluar, ya, seimbang. Kira-kira apa yang mempertahankan cairan agar tetap dalam vaskuler renal? Ya. Ada enggak? Apa? Sekarang pakai apa? Cuma baris kelima. 2, 8, 5. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 29. 2 dan 9. 2. Ayo Pak. 2 dari sini. 2, 8, 5. Baris kelima. Dia tahu ya, jawabannya. Kalau nggak ada absen, ya 2, 3, 4, 5 Jumat. Tanggal 2, coba silakan. Saya cukup bola. Gimana Mas? 2
Cukup. Oke. 9 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, acak dulu ya. 9 Mas Fahri ini sambil saya. Sudah belajar apa? Yang dua kan tadi sudah masih pertama Pak. Yang dia tidak ada mereka. Ada lagi yang mau mencoba menjawab? Kalau yang di dalam intravaskular ya, mungkin namanya karena oleh yang protein ya, bisa protein aja. Karena narkotik ya, dengar ya. Ya. Jadi itu yang mempertahankan itu langsung kita berubah narkotiknya. Jadi ketika ada keseimbangan antara tekanan yang kecenderungan untuk mengeluarkan cairan keluar sama yang mempertahankan. Dan biasanya kalau KBCD katanya dengan jantung kiri, ya. Jantung kiri. Karena ya sudah lama tapi sudah kardiologi ya, jantung sudah ya. Saya ingin tanya, ini sebenarnya kalau tidak bisa tekanan hidrostatik di vena pulmonaris meningkat itu kira-kira karena apa? Karena seperti itu terjadi peningkatan hidrostatiknya di vena pulmonaris. Jadi bocoran jantung kiri. Kalau jantung kiri berarti kaitannya dengan ruangan apa? Ventricle kiri juga, apalagi atrium kiri, ya. Jadi ada bendungan yang terjadi di vena pulmonaris karena aliran yang dari vena pulmonaris yang akan masuk ke dalam apa? Vena pulmonaris bermuara ke mana? Vena pulmonaris jantung. Vena pulmonaris bermuara ke atrium kiri ya, dia ada bendungan di situ. Kalau atrium kiri terbendung gara-gara apa biasanya? Oke, udah. Kasih dulu kan? Gitu ya. Ini bahas dulu anatomi aliran darah jantung Pak. Ya. Kita mulai dari atrium kanan, ya. Atrium kanan dapatkan darah dari mana? Semik, ya, dengan kava superior ya. Dari atrium kanan dia akan mengalirkan darah ke atrium kanan melalui katup. Tri kedua ya, dari ventricle kanan dia akan ke paru ya, dia akan meliput darah namanya arteri pulmonaris, maksudnya arteri yang membawa skin rendah dan sebelah tinggi ya. Dia melakukan apa? Ya pulmonaris ya, dia ke paru plus spidol ya. Dari paru dia akan dialirkan darah ke jantung kiri, ke atrium kiri. Melalui aliran darahnya apa?
vena pulmonalis. Ya, dari atrium kiri dia ke kiri melalui atau bicuspid atau mitral, ya. Jadi kalau kiri dia akan ke seluruh tubuh melalui aorta, ya, bergantung aorta. Itu jangan lupa aliran darah jantung paru. Ketika terjadi edema paru kan dia ada kongesti di jantung kiri. Oke, terima kasih. Kita dari belakang. Dari sana jantung. Ada 4 ruang saja. Ketika di sini tengahnya apa? Ini daftar dari paru. Jadi kongesti yang terjadi di sini, kegagalan di sini, di jantung sebelah kiri. Penyebabnya apa? Ya kalau jantung kiri berarti kan yang pompa ventrikulnya kan, dia ada kelemahan, dia faktornya faktor chambernya atau ototnya seperti itu. Dia tidak bisa pompa karena ada hipertensi atau karena ada kebutuhan untuk memompa sampai sumber itu butuh tekanan. Dia tidak bisa pompa melawan dengan tekanan yang dibutuhkan, kita berdua di situ. Karena dia akan berbalik ke udah bengkak gitu ya. Ya bisa juga karena faktor atau di sini atau ototnya atau di mitral pun bisa. Artinya yang stenosis, yang kaki. Jadi ya atrium kiri ketika katut yang di sebelah kiri yang dikatakan dia ada usaha lebih untuk melewati atau ini untuk memompa. Kita perlu jadi yang BH, yang AH, left atrium hipertrofi. Juga kalau udah nggak ada kegagalan di jantung ini, dia balik lagi di sini. Ini yang vena pulmonalis, ya. Si dia sudah tekanan hati di nervus meningkat. Ini yang akan kita lihat tentang ini makanya kita cek. Jadi kita harus paham bagaimana mekanisme terjadinya dosa yang meningkat. Jawabnya apa? Apakah faktor dari vibrasi juga bisa sebenarnya, atau kelainan-kelainan yang di jantung sendiri bisa dari decompensated kondisi ya. Ini juga karena faktor mitral stenosis tidak bisa diberat ya. Ya ada geraknya balik dan seharusnya normalnya dia turun, dia naik lagi. Kongesti. Beda dengan yang akan kita bahas hari ini, memang akan menjadi pengorbangan atau tadi saya sebutkan dulu dan ABS. Ya. Ini disebabkan bukan karena statiknya, tapi karena permeabilitasnya. Ya. Jadi kalau kita umpamakan kayak pompa, ya, pompa air gitu ya, sesuai itu tekanannya meningkat ya. Jadi kalau permeabilitas itu saringan atau rongga dari ini. Kalau ini pompa di air, ya, pompa. Kalau tekanan yang tinggi harus ditekan biar ini keluar airnya. Ya. Perlu tekanan dasar yang tinggi untuk mengeluarkan cairan. Tapi kalau non organik, ininya pori-porinya yang besar-besar, tidak perlu tekanan tinggi untuk cairan bisa keluar. Oke, sampai sekarang udah paham ya prinsipnya. Jadi kalau kardiogenik lebih karena pulsatif, kalau non kardiogenik lebih karena permeabilitasnya. Jadi kalau istilahnya pori-porinya di sel itu di jarak endotelnya itu terjadi peningkatan permeabilitas, ya. Sehingga terjadi ini
utamanya ini, tapi juga karena neurogenik juga bisa, ya. Atau karena kalau tapi yang paling sering adalah karena peningkatan permeabilitas. Pertanyaan sudah slide pertama, nggak ada lanjut ya. Di dalam insiden ini ya, kita di Indonesia masih lemah tentang data. Jadi yang saya ambil ini kelahiran insiden yang ada di Amerika Serikat tahun 2005. Belum lahir ya. Jadi kasusnya cukup tinggi sebenarnya ya. Kalau di Indonesia karena datanya tidak ada, kalau melihat 200.000 ini kalau per tahun berapa? 360 juta cukup tinggi. Dengan kematian cukup tinggi, hampir 60%. Berbeda dengan kasus yang androgenik, karena patogenesis dan kerusakan di parunya lebih berat yang non androgenik dan meningkat sesuai dengan usia. Terkaitan dengan peningkatan itu kaitannya dengan infeksi ya. Kayak paling banyak biasanya adalah infeksi lebih banyak pada kasus orang dewasa ya, ya ketika itu tahap yang berkurang. Semakin tua ternyata risiko itu semakin tinggi. Ini yang pertama mungkin berpendapat tentang ADSI ya. Ini sebab ya. Ini tahun 67. Tapi sebenarnya ini juga kasus ADS itu terjadi juga. Ada istilah lain namanya Danang, nama daerah di Vietnam. Itu udah bangsa. Ya. Dulu waktu perang, ya, ya, di Vietnam, Amerika, khususnya Vietnam ya. Jadi korban ada kasus tentara Amerika yang tidak tertembak, tapi cedera paru, sesak nafas, karena ledakan. Nah, ledakan dia tertutup, ya, dia ada belas injury. Tidak kelihatan jejasnya dari luar, tapi pasiennya sesak nafas dan banyak mati. Ya. Di ronsen, gambarnya tadi nanti ada gambarnya kayak gambaran. Dibilang belakang. Dulu masih bingung juga kenapa banyak mati, padahal luarnya ada masalah, tidak kelihatan. Jadi akhirnya diteliti, dan ketemu ada kasus ternyata ada dengan hipoksemia. Jadi ketika mengalami datang terus sesak nafas, hipoksemia seperti itu. Tadi besar, ternyata ulang. Akut, ya sifatnya akut, hipoksemia berat, istilah ADS, hanya itu akut ya. Nah, ini bukan istilah apa? Ini yang hipoksemia akut. Ya. Nah, jadi hipoksemia yang sifatnya akut, ya, misalnya dan berat. Kalau dihitung rasio P per F, itu sekarang segini dibandingkan masuk segini ya, dari 300 ini 200 ya, yang awalnya 200 sekarang 300. Jadi kita sudah terang dan compliance smartnya perlu pangnya kaku ya, bisa mengembang. Kalau sudah 24 ini beberapa ahli anestesi terutama ya, ini membuat bahwa ADS itu selain gagal napasnya akut dan juga selain untuk hipoksemia, ini ada kriterianya kurang dari 200 dan ditelan sama. Nah ini jadi buktinya apa?
Ini dipastikan dengan tekanan arteria dengan pakai sponge gun sampai itu pun dengan sponge gun untuk mengukur tekanan di arteri kurang 18. Jadi menghindari ini membedakan karbogenik atau non karbogenik. Terus kembali lagi kriteria Berlin yang terbaru. Jadi masih kita pegang tentang Berlin. Ya, jadi ada Berlin, ya konsepnya, ya. Aku juga kurang lebih 1 minggu. Situasinya sama ya, ada operasi bilateral, tapi bukan karena infusi, ya. Jika infusi ada cairan yang dikorak, kasih atau nodul. Jadi infiltrasinya itu bukan karena infusi, metastasis, nodul ya, tapi karena inflamasi. Sumbernya karena di paru, bukan karena jantung. Maka kekerasannya juga berbeda dan prosesnya juga berbeda. Untuk derajatnya dari ringan sampai berat, nilainya dari kalau yang ringan 200 sampai 300 ya, dan 100 sampai 200 berat kurang dari 100. Ini pada kondisi UR ya, kita tahu pipitalis secara normal. Ini faktor risiko. Jadi kalau yang menyebabkan AIDS, ada yang cedera langsung ke dalam saluran nafas paru ya. Yang paling banyak adalah pneumonia ya, dari udara masuk ya, kemudian menjadi inflamasi di saluran nafas sampai ke interstisial. Sebabnya bisa bakteri, bisa viral atau juga jamur ya. Viral itu waktu COVID ya juga menjadi masalah besar. Jadi sekarang masih banyak kasus ya, belum biasa pun kalau kondisi imunitas kurang bagus pada giginya itu juga ada. Jadi jelas ya, jamur sekarang mulai menimbulkan oleh bakteri. Aspirasi langsung ya masuk dalam saluran nafas juga. Kontusium paru ini yang tadi saya ceritakan tentang dalanan lung. Kontusium ini ada injuri di sebenarnya di dinding dada, tapi kalau dapat kan kelihatan kayak tembus apa kan. Kalau dijas misalkan pukulan saja, kalau yang pakai kesenian kecelakaan naik motor atau mobil pakai seat belt, kalau nabrak juga kalau udah jas tetapi tidak ada vakum, kalau tadi terjadi kontusium pulmoner, jadi paru mengalami banyak pukulan ya. Jadi kongesti di paru. Inhalasi juga ada kasus bisa toksik maupun asamnya bakaran itu juga bisa. Ada juga yang ulang. Ini yang cedera langsung ke dalam paru. Tapi bisa juga faktornya yang eksternal dari paru. Ya. Di paru sebenarnya awalnya nggak ada masalah, tapi yang muncul setelah adanya sepsis, ya. Mungkin sepsis dari organ mana saja, ya. Dari ginjal, dari GI tract, dari mungkin ada ulkus di ekstremitas, ya. Sepsis sebenarnya dia ke seluruh tubuh, akhirnya sampai ke paru. Ya. Lalu juga trauma yang memiliki shock bisa ya, operasi, jadi perdarahan, bisa pankreatitis, luka bakar, ini overdosis, ya. Ini banyak menyebabkan juga ADS yang tidak secara langsung karena direct lagi juga. Dan yang paling saya disebutkan ini adalah yang direct, pneumonia, aspirasi, sepsis mungkin nomor 3 ya. Kita tahu desisnya ya,
ketika yang kerusakan di direct ya, dia akan saluran nafas ya, inhalasi sampai ke alveoli. Mekanisme inflamasi yang menyebabkan kerusakan di pneumosit 1 atau 2 ya. Pneumosit 1 ini satu ya, naik satu atau sel alveoli, sel alveoli satu itu 2 ya. Kalau itu satu rusak ya, itu jadi rusak di sini ya. Cairan yang tadinya ada berpadan ada di interstisial, dia masuk ke babak alveoli. Kalau yang tipe 2 kedua itu isinya apa? Yang masuk ke kedua, yang tahu? Sekarang sulfaktan. Sulfaktan itu apa? Mengangkat tekanan. Dia menurunkan tegangan permukaan ya, yang menyebabkan kenapa alveoli tidak kolaps. Ya. Kalau kalian bermain sabun, ya balon sabun ya, masih ingat ya, kalau sulfaktan seperti sabun ini. Kalau sabunnya semakin banyak, ya produsen berapa? Terus masih tinggi, tingginya lebih cepat, produsnya ada kemungkinan untuk kelas. Dan ada sulfaktan. Kalau rusak, ya, jadi terus peradangan yang terjadi di sini ya, baik di alveoli maupun di endothelium itu kan sepsis juga, ya, sepsis. Ya. Kalau ini terjadi, akan terjadi kumpulan cairan di sini, juga sel-sel inflamasi ya, dengan produknya yang menyebabkan kerusakan baik di interstisial maupun di alveoli. Ketika alveoli yang seharusnya hanya berisi udara dan sel saja, berisi cairan dan debris-debrisnya, maka akan terjadi gangguan apa? Kalau tidak alveoli jika ininya rusak ya, karena faktor dari pneumosit 1 pneumosit 2. Kalau pneumosit 1 ya, ini sudah jadi berarti ada cairan di sini, artinya ini akan cairan memenuhi di alveoli. Saya penuh berarti tidak ada ventilasi ya. Kalau tidak ada ventilasi otomatis ya ada difusi berarti ya. Kita pernah istilah Vapor ya, Vapor mismatch ya. Jadi ketika tidak ada ventilasi, gimana akan ada difusi ya? Nah, pada ABS terjadi ini full ya, tidak ada aliran udara, walaupun sebenarnya juga sebagian mungkin difusi tidak hanya di alveoli ya, tapi juga di bronchus yang respiratorius juga sudah mulai bisa untuk difusi, tidak terlalu besar ya. Jadi kalau tidak terjadi ventilasi dan difusi, maka terjadi hipoksemia yang berat tadi ya, tergantung luasnya. Kita bandingkan dengan rokok. Rokok ini kan udara bisa masuk, nah bertukar di sini, ya, jadi difusi. Ini sampai ke endotel dibawa oleh sel merah di sini. Dan produksinya bagus, ventilasinya bagus. Kalau ini dia ada ventilasi, produksi juga ada jelek. Ada sudah ada beberapa fase ya, yang sudah di ya. Jika tadi cairannya banyak ya, memenuhi dari alveoli ya. Ada cedera endotel
detail lagi, detail di vaskular, kapiler, detail hemosit 1, hemosit 2, ya, ada peradangan dan secara yang lebih dari alveoli. Dan fase proliferatif di sini sudah mulai ada sel-sel yang untuk dan myofibroblas, ada sudah mulai proses-proses penyembuhan biasanya, ya, di sini, dan sampai fibrotik, ya, ini menyebabkan kerusakan yang bisa permanen, semi permanen. Tapi yang fase yang berbahaya ya, fase yang sudah diskusi, di fase akut juga menjadi hipoksemia. Itu diagnosis kita dari area ini, kita dari anamnesis ya. Tadi dari Gejala Berlin ada sesak yang akut ya, satu minggu, ada batuk dari dada bisa, ya. Diagnosis tidak ada hipoksemia tadi, ya. Gejala lain tergantung penyebabnya, ya. Apakah kita merasa dulu, atau mungkin dari kalau karena pneumonia, ya. Jadi ini tergantung dari penyebabnya maksudnya. Fisik parunya mestinya kalau dari pengembangan paru juga kita bisa lihat tergantung lokasi. Kalau dia sama bilateral ya bisa sama ya pengembangan. Ada jadi perkusi bisa redup ya karena ada fungsi paru tadi. Ada dari paru sudah redup masukkan ada bronki gitu. Itu gejalanya. Yang pertama paling mudah di IGD kita bilang psikoraks yang ada bilateral. Itu sudah ke ICU bahasa sudah ada kabel-kabel deep. Jadi ada gambaran pensi yang bercak-bercak putih di parenkim kanan dan kiri, halus. Ya. Ada GGO. Ya. Ada juga air bromogram, ya. Kita itu ada jalur kayak garis hitam yang itu menggambarkan adanya bronkusnya, air bronkusnya, ya. Dari bronkus. Dari pusat darah, ketika pasien datang, dari pusat darah, bisa dapatkan ini. Aku harus berdosis sudah bisa. Dari komedi juga azotemi atau juga peningkatan fungsi liver ini kaitan dengan diabetes yang sudah menjadi EKG, peningkatan inflamasi. Dari AGD ada hipoksemia, ya, ada dari rasio tekanan oksigen dibanding dengan fraksi oksigen. Ketika AGD ada data berapa tekanan oksigen di darah akhir. Kedua itu apa? Kedua fraksi oksigen respirasi. Ya. Kalau kita di dalam ruangan keduanya berapa? Oksigen berapa? Kita pakai respirasi. Kedua itu yang di ruangan itu yaitu bernafas dengan oksigen respirasi 20%, karena oksigen kita 20%, ya. Kadar oksigen di udara sekitar 20,9% dia ditekan jadi 20%. Itu ada pasien tergantung dia udah pakai suplementasi oksigen, udah pakai NRF, itunya pakainya ini kayak gitu loh. Karena oksigen berapa? Ya, tergantung dia pakai oksigen apa, oksigen apa. Real dari pasien. Misalkan kalau dia diambil dengan oksigen ruangan pas diambil AGD, terus tekanan oksigennya 70, ya belum sampai oksigen 300. 10 bagi 0,21 itu di atas 300, ya. Oke. Hemoglobin ini untuk menyingkirkan kelainan di jantung, ya. Apakah ada misalkan riwayat detil sampai lihat infeksinya seperti berapa ya? Kita mengetahui
Karena untuk tindakan tadi ukuran Schwann-Ganz tentang menghitung tekanan di arteri, sangat invasif, kita harus memasukkan kateter ya Schwann-Ganz yang masuk sampai ke jantung. Digantikan dengan hemografi yang mungkin lebih non invasif. Untuk terapinya, karena kelainan utama dari ARDS adalah hipoksemia, maka terapinya adalah oksigenasi. Oksigenasi yang diberikan apa? Hal yang simpel. Tapi kalau udah gagal nafas yang berat, ini dengan MMM, non-breathing masker atau breathing masker, untuk anular lah nggak cukup biasanya, ya. Sudah membutuhkan sampai ke ventilator. Walaupun sebagian yang masih ringan dan masih fraksi oksigennya hypoxemic score yang tadi PaO2 sampai 300 mungkin sebagian masih bisa dengan MMM atau IV seperti bisa yang pasif. Tapi kalau sudah cukup berat, pakai yang invasif mechanical ventilation, ya, intubasi sebagai pilihan pasien ARDS. Ini pada saat kasus COVID banyak sekali kasus yang seharusnya diintubasi karena alatnya habis, jadi yang meninggal karena hipoksemia yang lama. Kenapa yang meninggal cukup tinggi katanya, ya, karena ya oksigenasinya sudah digobol-dobol, pakai MLM, pakai KAMO, namanya ANC pun ya tidak bisa. Juga di sistem di ventilator kita ada sarkip, ya, jadi memberikan tekanan di akhir ekspirasi, tekanan positif, ya, positif and expiratory pressure, ya. Jadi dia cairan yang ada di sini ditekan, ya, tekanan positif, harapannya cairannya dia keluar dari alveoli, ya, sehingga akan memberi kesempatan alveoli terventilasi. Terventilasi ada harapan untuk memperbaiki akreditasinya tadi kan, ketika surfaktannya rusak, dia akan cenderung kolaps, jadi berhubungan dengan PIP, ya, tekanan positifnya. Tapi tidak menggunakan tidal yang tinggi. Kalau tidal yang tinggi itu bisa merusak. Juga kalau terlalu besar bisa jadi baru trauma, full trauma juga bisa, ya. Dipakai low tidal volume, ya, terus menghindari baru trauma, ya, dengan pressure control. Kalau volume control nggak bisa, karena parunya pada saat kaku nggak bisa dikasih volume maksimal dengan mungkin tidalnya cuma maksimal 500 dikasih 750, nah dia kaku, nah, ya, jadi bisa jadi baru trauma, ya. Prone position kan kenal, ya, prone position waktu zaman COVID juga kenal prone position. Jika pasien mungkin tidak ada oksigenasi, oksigen kurang di rumah, suruh tengkurap, ya. Dengan prone position dia akan memperbaiki ventilasinya. Jadi kalau paru, ya, dia yang terventilasi depan, kalau lihat anatomi paru, dia bagus yang bagian posterior, ya. Ketika dia tengkurap, luas alveoli yang terbuka, ketika tengkurap lebih luas, sehingga ventilasi akan lebih bagus. Juga perfusinya di sini juga, ya, maka cairan, ya, sehingga tidak jadi atrekrasis. Ini farmakologi fisiknya penyakit dasarnya, ya, kalau di alat pneumonia, ya, antibiotik, ya. Kalau karena virus, nah, ya, virus. Bahwa untuk itu kita masih kesulitan untuk memastikan. Jadi kalau antibiotik kita ada data belakangan, ya, kita memberikan antibiotik yang spektrum luas, ya,
sampai kita memastikan penyebabnya apa di kultur, ya. Itu kalau dia sepsis dari darah, ya, agar mendapatkan antibiotik yang cocok buat penyebab bakteri. Surfaktan ini harganya mahal, tapi saya jarang melihat pemberian ini pada orang dewasa. Ini pada anak-anak terutama neonatus, ya. Ini juga kasus tentang ARDS, kelainan di paru, ya. Karena dia belum matur, ya, sehingga surfaktannya belum terbentuk dengan baik, bisa diberikan dengan surfaktan. Steroid juga masih kontroversial dan beberapa yang diberikan bermanfaat dari enggak, ya. Jadi masih beberapa juga tidak ada manfaat, tidak perbedaan outputnya, ya, yang diberikan sama yang diberikan. Ini perbaikan karena ketika terjadi hipoksemia berat, dia akan terjadi yang namanya hipertensi pulmonal. Jadi kenapa ketika hipoksemia berat, jadi vasokonstriksi dari arteri pulmonalis, ya. Ketika pulmonalisnya dikonstriksi, otomatis perfusi ke jantung juga akan, perfusi ke paru akan berkurang. Ini berarti pengaruh dari perfusi dari VVP-nya tadi, ya. Ini bisa diberikan ini beberapa obat dengan glucoside, ya, atau juga dengan ini dengan nasi, ya, dengan pusatadin T2, ya, Cefacabtagin. Ini juga bisa memperbaiki, ya, untuk kasus vasokonstriksi dari arteri pulmonalis. Prognosisnya, ya, bukan di awal bahwa 50%, hampir 50% itu meninggal. Tapi dengan berjalannya mungkin semakin cepat terdiagnosis, kalau lebih cepat, Anda kemudian lebih baik, ya, untuk berselamat. Juga tergantung dari posisi, jangan sampai posisi berat baru tangani secara cepat. Masih ada yang jadi normal, sebagian ada kerusakan yang menetap sehingga menjadi kelainan, ya, pasca infeksi, ya, ya, long COVID, ya, misalnya tinggal jadi kerusakan yang permanen, ya. Jadi untuk ARDS, ya, ini kondisi gawat paru yang memerlukan perawatan intensif dan sampai ke ventilasi mekanik, ya, dengan penyebab dan faktor risiko yang banyak tadi dari internal maupun yang eksternal, ya. Peran utamanya adalah oksigenasi dan penyakit dasarnya, ya. Jadi masalah kemudian glucoside dengan struktural dari T2 juga itu masih untuk steroid masih didapatkan dan angka kualitasnya cukup tinggi, ya, tapi sangat tergantung dari berat ringannya hipoksemia ARDS. Oke, ada pertanyaan tentang ARDS? Kalau ada sampai pertanyaan kedua, ya. Yang kedua tentang emboli paru. Emboli paru juga mungkin ini terkait juga dengan jantung, ya, terkait dengan vaskular jantung juga, ya. Saya pernah dengar emboli paru, ya, pada emboli ini kaitannya dengan sumbatan, ya, sumbatannya di pembuluh darah, ya. Jadi ada kondisi terjadinya sumbatan di pembuluh darahnya kalau emboli paru itu terjadinya di arteri pulmonalis. Kenapa nggak jadi di pulmonalis? Dia tahu kan? Jawab. Dan di
Ada volunteer mau jawab atau mau dikayak tadi? Ditunjuk. Kenapa terjadinya embol itu di arteri pulmonalis bukan di vena pulmonalis? Saya tahu. Kembali ke aliran darah. Ya, yang pentingnya memahami aliran darah paru, jantung. Ya. Jadi ketika terjadinya sumbatannya itu di arteri pulmonalis, trombusnya bisa dari mana? Trombus. Kenapa kok nyantolnya di arteri pulmonalis? Kalau dia trombusnya dari misalkan kalau dari arteri yang besar, ya, umpama dari ventrikel kiri ada trombus. Kalau dia lepas, nyantolnya di mana? Jantung. Ada trombus di ventrikel kiri akan nyantol menyumbat di mana kita? Bisa trombus yang berasal dari atrium kanan yang nyantol di mana? Lihat aliran tadi, ternyata kalau stroke emboli, kalau arteri berarti dia trombusnya dari mana? Nanti kita tahu. Dari yang paham? Membayangkan. Oke, nanti ada ya. Oke, kalau jadi embol trombus yang terjadi itu berasal dari pembuluh darah, terutama di vena. Kenapa? Kalau di vena pernah dengar DVT, di vein-trombosis, ya, kakinya buka, gitu, tidak simetris, ya. Ya, trombusnya lepas. Kalau lepas dia, kalau aliran darah vena dia kemana? Vena dari bawah, supaya dia ke atas kan? Ke atas. Vena di oblitea jarak situ, vena femoralis naik lagi ke atas kemana? Vena cava, ya, yang abdomen, naik lagi naik ke vena cava inferior tadi kan, vena inferior, atrium kanan ke kanan, atrium pulmonalis, terus dia naruh di paru. Karena kalau arteri pulmonalis jadi besar, kecil parunya. Dan kalau itu dari kapiler, ya. Jadi lepasnya itu kalau yang ini dari yang vena, DVT, ya. Bukan di arteri. Kalau di arteri yang besar dia akan ke kecil, ya. Kalau dia trombusnya di ventrikel kiri, dia akan lepas ke aorta. Tergantung dia mau lepas kemana, aortanya kemana. Kalau yang di bawah dia bisa sampai menyumbat. Kalau sampai ke atas, yang sampai ke otak itu bisa terus dari ya, ini penyebab ya, sakitan dan juga kematian, ya. Jadi kalau banyak emboli juga gangguan perfusi, kembali ke VPU tadi. Kalau yang tadi masalahnya lebih di ventilasi, kalau emboli itu lebih ke perfusinya. Akan meningkat secara eksponensial. Semakin tua restoran dengan defense semakin tinggi, maka kejadian semakin tinggi. Jadi kalau dibandingkan ya, 80 sama 50 tahun berbeda. Dan pada usia 60 tahun lebih ada risiko yang berlima. Makanya selain faktor penyakit degeneratif juga masalah mobilisasi. Ya, sumbatan di arteri pulmonalis
embolus atau trombus. Trombus itu dari darah ya. Embolus itu bisa juga dari darah, ya dari lemak, bisa dari darah, bisa dari kalau tuban, kalau tubuh yang melahirkan pun juga risiko emboli juga ya. Ya patus, risiko seksi sesarnya juga ada risiko emboli darah, emboli tuban juga bisa. Kalau udara, kalau yang open, faktor apa ya, itu juga kita penting intravennya kalau ada udara kita nggak boleh terlalu banyak. Infus, ya, kalau udaranya, ya resiko. Jadi kalau masih ada terlalu banyak bisa, tapi kalau sedikit harus diatur. Untuk resikonya, ya, fraktur di sini ya, terutama di panggul atau ke bawah dengan trombus lemaknya. Risiko sedang, gagal jantung, rendah, ini tidak baring yang lama. Orang yang sakit utama yang mobilisasi risiko lemah terjadinya operasi, operasi sendi, lutut, panggul, operasi yang seksi atau multiple trauma bisa berkaitan dengan kondisi terjadinya bolivar. Yang sedang kardiohormon, ganasan, ini kaitannya dengan metastasis juga, ya. Stroke, ya. Postpartum juga ada disebutkan ya, dari emboli sebelumnya, karena dari trombusnya, COVID, trombosit, kemudian juga ini yang varises, obesitas, laparoskopi, ini yang katanya dengan membeli udara ya, karena laparoskopi itu kita bisa memberikan udara ke perut kiri ya, dia ada beresiko yang kuat, sedang dan lemah. Dan ada tadi ya, saya tanya kan pas kalau di trombusnya di ventricle gini, dia akan dipompa ke seluruh tubuh ya. Selanjutnya di kapilaris abdominal organ atau dim sini ya, tapi arterinya tersumbat ke atas. Yang seperti sumbatan baik di atas maupun di kepala ya. Jadi trombus atau stroke trombotik ya, karena di arteri karena ada trombus di sini misalnya karena gangguan aritmia yang bukan trombus di jantung lepas dia bisa sampai di atas ya di bawah. Kebalikannya kalau dia emboli paru dia lepasnya dari yang kecil di sini ya, semakin besar sampai ke akhir kanan, juga dia akan ke arteri pulmonaris, ya kayak nyangkau. Mungkin nggak yang dari sini nggak bisa, ada yang nyangkau apa? Nyangkut duluan, ya, di arterial. Ini ada aktivitas fisika, ya. Block stroke ya, ada sesuatu yang jadinya apa di aliran ya, trauma sehingga jadi kerusakan dari endotel ya. Pada tromboflebitis atau trauma dan trauma risikonya menyebabkan kerusakan di pembuluh bahkan risiko terjadinya emboli. Yang hiperkoagulabilitas ya, ini dari kenapa pakai hormon untuk risiko emboli paru karena faktor ya, hiperkoagulabilitasnya, konsumsi steroid, ganasan ya. Ini pada ini menyebabkan hiperkoagulabilitas. Yang ketiga adalah stasis tadi, menyebabkan imobilisasi atau gerak baring sehingga terjadi trombus ya, sehingga
operasi itu kan sudah bisa paling dulu jantung atau CPC juga bisa. Jadi kalau tadi ini ya gambaran di vena, ada katupnya di sini, ya, ada trombus di sini dia lepas. Ini jadwalnya di mana? Misalnya ya di prime di sini ya pertama langsung yang sebelah kanan semua akan terjadi emboli karena kecil dia di bagian globus tertentu atau segmen tertentu yang bersumbat. Ya. Semakin luas, semakin produksinya juga manusia semakin berat. Ya, bukan ada produksi, ada difusi kan. Kalau produksi gimana akan berputar? Ya, menjadi misalnya. Selain itu juga kalau ini menyumbat di udara utama dari arteria pulmonalis, maka jantung kanan akan berusaha meluap. Oh, karena tahunya loh kok nggak jalan-jalan, kongesti akut dari jantung kanan namanya. Kalau ada CPC itu pulmonal itu ada gagal jantung yang akut pada kanan itu bisa. Ya. Kalau kronis karena faktor yang lama ya, komunikasi TBC yang luas atau BPOK sehingga vascular death-nya jelek, jadi tensi pulmonal secara kronis pada di paru ya secara akut. Nah, ada bagaimana langsung jantung kanannya mompa yang lama-lama berlaku. Ya. Jadi emboli akan meningkatkan tekanan pada pulmonalis ya, dan melepaskan senyawa-senyawa vasokonstriktor, agregasi gula dan sel masif. Ya. Bukan hipoksemia, hipertensi arteri hingga terjadi ini tekanan yang meningkat cepat hingga terjadi cor pulmonale yang akut. Kalau dia cepat, ya, akan penekanan septum intraventikular ke kiri, sehingga otomatis tadi katup yang sebelah kanan, kalau dia ruangannya mau lebar, mendadak dia juga akan katanya juga semakin lebar, hingga terjadi kebocoran, regurgitasi. Regurgitasi itu balik lagi, ya. Jadi kalau stenosis itu nggak bisa buka, kalau regurgitasi dia balik, ya. Ketika seharusnya tutup, dia nggak bisa tutup. Dan juga berkurangnya tulisan ventrikel kiri karena apa? Aliran darahnya ke paru berkurang, atrium kiri berkurang, juga atrium kiri juga berkurang, menjadi hipoperfusi koroner, jadi sistemik juga berkurang. Kalau tidak ada penyakit sebelumnya, mungkin tidak ada gejala klinis yang dominan ya, karena kalau keluar cuma 20%, nah minimal, mereka nggak merasa atau minimal. Kalau semakin tinggi fungsinya bisa sampai menyebabkan kegagalan jantung. Ini ada paper tadi saya sebutkan ya, menyebabkan gangguan perfusi sehingga oksigenasi terganggu, ya. Dan pada yang distal jarang ya. Karena apa? Karena mungkin tidak terlalu besar. Bisa jadi hemofisis, risiko ringan akibat pecahnya udara di sekitar alveolar. Kita usaha kita ventrikel itu memompa darah ke paru. Jika ada hambatan, dia masih mencoba kenapa ini kok tidak terjadi ya? Lama-lama kompensasinya kalau bisa meningkatkan hipertensi pulmonal yang akut dan dengan pecahnya arteriol pulmonar dan arteriol besar. Ini setelah ventilasi perfusi dari yang saya sebutkan ya, ini ada vapor view ya, ini yang shunting, ini ketika tidak ada ventilasi tadi. Jadi ketika ARDS tadi tidak ada terjadi ventilasi, maka
apakah lewat aja? Namanya shunting, right to left shunt, ya. Jadi tidak terjadi ventilasi. Kalau normal ada ventilasi, ada perfusi, ya, sehingga yang tadinya tujuannya 45 jadi 40, sini dari 40 jadi 100, ya. Kalau emboli paru di dead space, ya, ada ventilasi tapi tidak ada perfusi, ya. Maka tidak ada jadi difusi di sini, ya. Jadi utuh, tujuannya ada oksigen tinggi di sini, ya. Tidak ada oksigen yang bertukar. Di sini juga ada. Jika ada ventilasinya tidak ada, sini ada perfusi. Ya. Jalannya tergantung dari luasnya, ya, agak spesifik. Ya. Kemudian ada yang asimptomatis sampai yang berat, ya, sampai pingsan. Jadi keperluannya berkaitan dengan kondisi sesak napasnya. Kalau sampai terjadi hemoptysis, berarti kita tadi pecahnya udara di subdural, ya, gejalanya, ya, yang paling sering adalah sesak napas. Jadi sesak napas itu bisa semua penyakit di paru sebagai sesak napas. Ini kita harus pastikan gejala-gejala apa. Jadi politik, neurologi seperti apa? Jadi politik, pakai nafas dalam. Kita pleuran, ada sliding dengan pernapasan fiskal yang bernafas, dan kita bernafas bermutaido itu kan slidingnya tidak terlalu luas, ya. Jadi kita tarik nafas dalam sampai nyeri, itu ada namanya pleurotic pain, batuk dan sudah. Cuma cukai ini kaitannya dengan DVT biasanya, ya, disease, juga wheezing. Wheezing tidak hanya asma, PPOK, di paru juga bisa wheezing, gantung, vocalize atau bus seperti itu juga memberikan informasi. Jadi kalau dari pemeriksaan yang objektif, nafas dibuktikan dengan peningkatan dari respirasi rate-nya, roti. Ini simpatis donnya terangsang, ya, sesak napas kan simpatisnya terangsang, dia akan taikardi, dia kompensasi sesak napas. Ini ada ikatan jantung, ya, yang ditentukan kalau sianosis akan terjadi hipoksemia karena tidak terjadi perfusi, bisa demam, ya, jadi jarang 7%. Tapi yang benar adalah sesak napas, berhenti, berdarah, dan pikirkan sesuatu lima rasanya dari Pak. Ada scoring juga untuk menghitung resikonya. Ini masih berapa menit? Itu bisa gitu, ya. Respect, ya. Ini ada skor well, ya. Ini ada, kalau kita jumlahkan dari 6, dia risiko tinggi, ya. Kita bisa cek dulu, oh ini risikonya apa, ya. Ada nantinya berapa, dan sebagainya. Lalu dari riwayat DVT ini bisa menghitung skor well, menentukan resikonya sedang, ringan atau tinggi. Ada juga skor Geneva, ya, mirip, ya, ada beberapa poin yang berbeda. Di sini lebih ke probabilitasnya. Tadi tidak sampai yang ini, tapi yang probabilitas, ya, tidak 100%, ya, 5%. Jenisnya jelas tadi dari anamnesis, sisi ketunjang, simptomnya, ya, tadi dan saya sampaikan. Beberapa penelitian juga banyak adalah sesak nafas, ya. Bisa tapi kecil, bisa tergantung dari luasnya. Tunjangnya bisa ini dalam rutin tercek likositnya, AGD jelas, ya.
Kemudian juga di dimer untuk melihat resiko juga ke arah gangguan koagulabilitas. Laks ya, kadang bisa normal ya, bisa juga gambaran infusi yang minimal. EKG misalnya ada tanda khas ya, ada gambaran di D3 ya, D3 ya. Kemudian ada deviasi kanan ya ketika gagal jantung tangannya akut. Ada pulmonar yang di sebelah kanan, ada BBB juga bisa, ada strain right ventricular juga ya, sesuai kanan ya, jalannya juga bisa. Ini ada namanya pemeriksaan ventilasi perfusi fisiografi. Kita tahu dari dengan pay-per-view scan, kita melihat di daerah mana terjadinya emboli itu, di lobus mana, di segmen mana ya. Posterior ini right posterior oblique, sudah tahu posisi kan? Ada yang juga kiri, nah ya, ada oblique ya, lateral posterior oblique, right posterior oblique, seperti apa ini maksudnya tidak terlalu dan kita melihat daerah mana yang terjadi emboli. Ini dari CT scan ya, ini gold standarnya ya, dengan CT scan angiografi. Dan bisa melihat di sini pakai kontras, ini ada sumbernya, di sini ada pulmonalis, ini embolinya kelihatan. Pakai yang spiral CT ya, ini ya. Dia ada feeling effect ya. Echo bisa ya, tapi yang pasti kadang tergantung pembuluh darahnya. Kalau dia harus tergantung dari operatornya, semakin ahli mungkin bisa menemukan lokasi dari embolisnya, tapi akan lebih mudah menggunakan CT angiografi. Ini juga tanda Miconnell ya, ini disfungsi ventrikel kanan ya, sehingga ini juga curiga ke arah emboli paru karena gangguannya tidak. Sebandingnya ini masih banyak. Masa kalau dari awal gejalanya dikit, ya, mari kita pastikan ya. Idenya kita bekerja untuk memastikan ini emboli paru atau bukan. Ini ada beberapa terapi yang diberikan ya, dari sebagai teman kami. Trombolisis kalau masih awal bisa dilakukan tromboektomi ya. Ini ada beberapa algoritma ya untuk memberikan terapi, kemudian diagnosis ya, kemudian suhu ya. Yang penting ada teknologi paling sekarang simpel, kalau tidak langsung di CT scan, angiografi negatif mungkin. Kalau nggak ada, kita pakai yang ini jalurnya ya. Yang ada langsung bisa seperti itu. Tapi kalau yang nggak ada, echo nggak ada gimana? Susah juga ya. Ya dari gawat seperti kalau misalkan di fase lama ya diwujud yang suspek yang non high risk ya. Paling ini yang ini ada teknologi ini yang sangat memudahkan ya, dan detektor terapinya ya dengan fibrolitik ya, dan beberapa jenis ya. Ini adanya di rumah sakit tipe B, tipe A ya. C apa tipe D susah ya. Tapi ini ada golden periodnya ya, jadi kalau udah lama juga tidak misalnya kurang tahu keluar ya. Radikasi tindakannya tadi ya. Kalau dia habis stroke hati-hati ya, stroke diberikan ini malah semakin ada stroke berulang darah juga. Dia teknologi absolutorian terapi. Kami sudah melakukan apabila trombosisnya tidak berhasil ya. Yang pertama juga seperti kateter jantung untuk koroner gitu ya.
dia ke arteri pulmonalis. Ini penyesuaian obat untuk pengencer darahnya ya. Ini untuk pemberian. Ini yang molekul heparin